Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang anggotanya ada saya sendiri, Anita Safitri dengan NIM 11046230034, lalu ada Aksya Bagus Firmansyah dengan NIM 11046230049, lalu ada Nazwa Aulia Himalaya dengan NIM 11046230016. Kami di sini bertiga untuk menjelaskan mengenai konsumsi berkelanjutan untuk masyarakat peduli lingkungan. Terdapat 8 subbab materi yang akan dibahas, yaitu yang pertama, memahami konsep konsumsi berkelanjutan, kedua, pilih produk ramah lingkungan, ketiga, strategi atau panduan daur ulang dan pengurangan limbah, keempat, peran anggota rumah tangga dalam konsumsi berkelanjutan, kelima, teknologi dan konsumsi berkelanjutan, keenam, pilihan gaya hidup berkelanjutan, ketujuh, kampanye dan aksi sosial, dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Materi yang pertama yaitu mengenai memahami konsep konsumsi berkelanjutan. Terdapat definisi menurut Simposium Also tahun 1994, konsumsi dan produksi berkelanjutan merujuk pada penggunaan produk dan jasa yang memenuhi kebutuhan dasar dan membawa kualitas hidup yang lebih baik. Selanjutnya ada prinsip-prinsip. Yang pertama ada kesadaran, kedua keberpihakan pada produk berkelanjutan, yang ketiga pengurangan konsumsi, yang keempat penggunaan kembali, yang kelima daur ulang, keenam gaya hidup sehat, dan yang terakhir ada advokasi. Nah, dapat disimpulkan bahwa konsumsi berkelanjutan adalah tentang membuat pilihan yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan dalam konsumsi barang dan jasa. Materi yang kedua yaitu mengenai pilihan produk ramah lingkungan. Terdapat 2 poin yaitu fitur ulasan produk ramah lingkungan. Yang pertama yaitu mengenai dampak terhadap lingkungan. Dapat dilihat dari penggunaan bahan, proses produksi, dan kemasan. Yang kedua yaitu sertifikasi dan label, dapat dilihat dari sertifikasi ramah lingkungan dan label informasi. Selanjutnya itu mengenai tips memilih produk yang berkelanjutan. Yang pertama yaitu cari produk ramah lingkungan, kedua kurangi konsumsi, dan yang terakhir pertimbangan kebutuhan Anda. Saya akan menjelaskan tentang strategi prinsip 3R, Reduce, Reuse, Recycle dalam mengelola sampah dan pengurangan limbah. Oke, mengelola sampah dengan benar adalah salah satu cara penting untuk menjaga lingkungan kita tetap bersih dan sehat. Prinsip 3R merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengelola sampah. Prinsip ini bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dan memanfaatkan kembali sampah yang dapat didaur ulang. Definisi 3R adalah singkatan dari Reduce, Reuse, dan Recycle, yang merupakan konsep penting dalam manajemen limbah dan pelestarian lingkungan. Berikut ini adalah penjelasan singkat tentang masing-masing komponen 3R. Oke, yang pertama ada reduce atau mengurangi. Mengurangi produk limbah dengan mengurangi penggunaan barang-barang sekali pakai atau mengambil langkah-langkah untuk mengurangi konsumsi sumber daya alam. Ini bisa mencakup praktik seperti membeli produk dengan kemasan minimal, menggunakan energi lebih efisien, atau menghindari pemborosan sumber daya. Yang kedua ada reuse atau menggunakan ulang. Menggunakan kembali barang-barang atau bahan-bahan yang masih dapat digunakan setelah pemakaian awalnya. Contohnya termasuk mengisi ulang botol air minum, mendaur ulang kemasan, atau mendonasikan barang-barang yang masih berfungsi daripada membeli yang baru. Kemudian yang ketiga ada recycle atau mendaur ulang. Proses mengubah bahan-bahan bekas menjadi bahan baru yang dapat digunakan kembali ini melibatkan pengumpulan, pemrosesan, dan pemurnian limbah untuk menghasilkan produk baru. Mendaur ulang membantu mengurangi penggunaan sumber daya alam yang langka dan mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Selanjutnya yaitu materi keempat mengenai peran anggota rumah tangga dalam konsumsi berkelanjutan. Yang pertama itu kontribusi anggota rumah tangga pada konsumsi berkelanjutan dapat dilakukan dengan cara pertama mengurangi konsumsi, kedua mengubah kebiasaan konsumsi, dan yang terakhir mendidik dan berbagi. Nah, selanjutnya ini ada contoh cerita sukses komunitas dalam mempromosikan konsumsi berkelanjutan. Yang pertama, komunitas Zero Waste, di mana komunitas Zero Waste di Yogyakarta mendorong masyarakat untuk mengurangi sampah dengan menerapkan gaya hidup Zero Waste. Mereka mengadakan workshop, education, dan sharing session tentang tips dan trik hidup tanpa sampah. Nah, yang kedua, komunitas Sungai Watch, di mana komunitas Sungai Watch di Bali berfokus pada pengurangan sampah plastik di Sungai Ciliwung. Mereka mengadakan kegiatan edukasi dan bersih-bersih sungai, serta mendorong masyarakat untuk menggunakan produk ramah lingkungan. Oke, kemudian ada teknologi dan konsumsi keberlanjutan. Beberapa fitur tentang aplikasi dan teknologi yang mendukung gaya hidup keberlanjutan beserta sumbernya. Yang pertama, ada pelacakan jejak karbon.
Yang pertama ada fitur untuk menghitung emisi karbon dari aktivitas sehari-hari seperti transportasi, konsumsi energi, dan konsumsi makanan. Yang kedua ada memberikan tips untuk mengurangi jejak karbon. Dan yang terakhir ada membandingkan jejak karbon Anda dengan orang lain. Kemudian yang kedua ada tips hemat energi. Fitur-fiturnya yang pertama memberikan tips untuk menghemat energi di rumah, seperti mematikan lampu dan peralatan elektronik saat tidak digunakan. Yang kedua ada memantau konsumsi energi Anda. Yang ketiga ada memberikan rekomendasi untuk peralatan hemat energi. Yang ketiga ada konsumsi makanan keberlanjutan. Fiturnya untuk memberikan informasi tentang asal-usul makanan dan dampak lingkungannya, memberikan resep makanan keberlanjutan, memberikan tips untuk mengurangi limbah makanan. Yang keempat, ada belanja keberlanjutan. Fiturnya untuk memberikan informasi tentang produk ramah lingkungan dan etis, membantu Anda menemukan toko yang menjual produk keberlanjutan, dan memberikan tips untuk berbelanja secara keberlanjutan. Dan yang kelima, ada transportasi keberlanjutan. Fiturnya memberikan informasi tentang pilihan transportasi ramah lingkungan seperti bersepeda, berjalan kaki, dan transportasi umum. Membantu Anda menemukan rute transportasi ramah lingkungan dan memberikan tips untuk mengurangi emisi karbon dari transportasi. Oke, teknologi dan konsumsi keberlanjutan. Ulasan produk teknologi terbaru yang ramah lingkungan. Yang pertama ada panel surya portable. Produknya Anker Powerhouse Solar Panel 100 Watt. Fiturnya, panel surya portable yang dapat dilipat dan mudah dibawa, menghasilkan daya hingga 100 Watt, dilengkapi dengan port USB-C dan USB-A untuk mengisi daya berbagai perangkat. Yang kedua ada laptop ramah lingkungan. Yang ketiga ada smartwatch ramah lingkungan. Yang keempat ada sepatu ramah lingkungan yang terbuat dari bahan daur ulang keberlanjutan, nyaman dipakai dan tahan lama, ramah lingkungan dan tidak menghasilkan limbah. Yang kelima ada botol minum ramah lingkungan. Oke, jadi kesimpulannya, teknologi terbaru menawarkan banyak pilihan produk ramah lingkungan yang dapat membantu kita untuk mengurangi dampak terhadap planet ini. Dengan memilih produk yang tepat, kita dapat hidup dengan lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. Oke, kemudian ada ide dan saran gaya hidup berkelanjutan. Pilihan gaya hidup berkelanjutan. Yang pertama, kurangi konsumsi energi. Contohnya untuk mematikan lampu dan peralatan elektronik saat tidak digunakan, gunakan peralatan hemat energi, gunakan transportasi umum bersepeda atau berjalan kaki, atur suhu AC dan pemanas ruangan dengan bijak. Yang kedua ada hemat air. Mandi dengan pancuran daripada berendam, matikan air saat menyikat gigi atau mencuci piring, gunakan air hujan untuk menyiram tanaman. Yang ketiga ada kurangi sampah. Bawa tas belanja sendiri saat berbelanja seperti tote bag, gunakan botol minum dan wadah makanan sendiri, hindari produk dengan kemasan berlebihan dan daur ulang dan kompos sampah. Yang keempat ada konsumsi makanan keberlanjutan. Berilah makanan lokal dan musiman, kurangi mengonsumsi daging, masak di rumah daripada makan di luar. Yang kelima ada pilih produk ramah lingkungan. Cari produk dengan sertifikasi ramah lingkungan, belilah produk yang tahan lama dan dapat digunakan kembali, hindari produk yang mengandung bahan kimia berbahaya. Yang keenam, dukung perusahaan yang berkelanjutan. Cari tahu tentang praktik bisnis perusahaan sebelum membeli produk mereka. Dukung perusahaan yang berkomitmen terhadap keberlanjutan dan ramah lingkungan. Yang ketujuh, ada berbagi dan berpartisipasi. Bagikan tips dan saran tentang gaya hidup berkelanjutan dengan keluarga dan teman. Berpartisipasi dalam kegiatan komunitas yang mempromosikan keberlanjutan dan dukung organisasi yang bekerja untuk melindungi lingkungan. Baik, untuk pembahasan selanjutnya ada mengenai langkah-langkah praktis untuk menjaga lingkungan. Di sini ada beberapa poin mengenai kampanye dan aksi sosial. Yang pertama yaitu poinnya mengenai edukasi dan kesadaran. Di sini bisa melalui seminar dan webinar. Lalu ada pembersihan lingkungan. Di sini bisa melakukan kampanye 1 sampah per orang untuk meminimalisir sampah plastik. Lalu yang di poin ketiga ada tanam pohon dan rehabilitasi lahan. Lalu di poin keempat ada kurangi penggunaan plastik, yaitu dengan mungkin dengan kampanye plastik bebas, lalu edukasi tentang dampak penggunaan plastik dan cara menguranginya. Lalu di poin yang kelima ada konservasi energi. Lalu poin ke-6 ada penggalangan dana untuk proyek lingkungan, yang dimana kita mengadakan acara amal dan konser. Lalu kita bisa melaksanakan juga penyuluhan. Lalu di poin ke-7 kita mengenai kolaborasi dengan pemerintah lokal. Di sini dengan tujuan untuk menemukan ide yang sesuai atau relevan dengan masyarakat tersebut. Lalu yang ke-8 adalah sosialisasi program melalui media sosial. Baik, di semua langkah ini bertujuan untuk melibatkan masyarakat secara langsung dalam menjaga lingkungan, memberikan pemahaman, dan merangsang tindakan positif. Oke, untuk selanjutnya ada langkah-langkah konkret untuk menerapkan konsumsi berkelanjutan. Nah, di sini ada 12 poin.
Yang pertama yaitu kurangi penggunaan plastik, lalu yang kedua pilih produk ramah lingkungan, yang ketiga hemat energi, lalu yang keempat pilih transportasi ramah lingkungan, lalu yang kelima kurangi konsumsi air, lalu yang keenam beli produk lokal, lalu yang ketujuh kurangi konsumsi daging, lalu yang ke-8 daur ulang dan kompos, lalu yang ke-9 beli barang bekas, lalu yang ke-10 berkuranglah pada fast fashion, lalu yang ke-11 pertimbangkan ukuran kecil, dan lalu yang terakhir atau yang ke-12 mengenai ikut program daur ulang elektronik. Nah, dengan mengadopsi langkah-langkah ini diharapkan kalian dapat memberikan kontribusi serta aktif terhadap keberlanjutan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Anita Safitri mewakili kelompok 8 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kekurangan atas pengetahuan yang kami berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.